Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya di channel banghaji.com. Masih di video tutorial membuat aplikasi berbasis web. Aplikasinya adalah CLBK, catatan dan laporan biaya kuliah. Oke, hari ini kita bahas di video kelima ini adalah tentang bagaimana cara memutilasi template admin ya. Wah, bahasanya keren banget ya, memutilasi. Memutilasi itu berarti memotong-motong gitu ya. Ya, tapi ini adalah memotong-motong template ya yang nanti akan kita gunakan di dalam project ini. Saya juga sudah singgung sebelumnya di video keempat itu tentang template ini ya. Kita akan potong-potong nanti. Sebelumnya kita lihat dulu di video keempat kemarin ya, kita sudah berhasil melakukan sedikit setting tentang CodeIgniter-nya, database-nya sudah ya, kemudian tampilannya ketika diakses itu seperti ini, awalnya seperti ini, lebih kurang. Oke, kemudian kita akan mengubah tampilan ini semua ya. Kita mulai masuk di video ini kita masuk ke templating-nya dulu untuk memotong filenya, dan nanti apa file mana yang akan digunakan sebagai template dari masing-masing subprogram yang ada di dalam aplikasi ini nanti ya. Oke, sebelumnya kita lihat dulu ya rencananya yang seperti apa. Oke, ini adalah templatenya untuk admin aplikasi seperti ini ya. Nah, gambarnya seperti inilah aplikasi CLBK nanti di bagian adminnya. Di video yang kedua kita sudah bahas. Sementara adalah satu single user ya, satu pengguna saja dulu, yaitu bagian administrasi kampus yang akan mengelola data ini semua. Ini data juga masih asal ya, yang penting kelihatan seperti inilah bentuknya. Oke, ini ada beberapa bagian ya. Yang pertama adalah bagian header dan top menu, itu maksudnya menu bagian atas ini ya. Nah, ini header sekaligus menu atas ya. Kemudian bagian yang satu lagi adalah yang sebelah kiri ini ya. Ini disebut dengan sidebar. Oke, ini sidebar sebelah kiri. Menu yang ada di sini sama dengan yang ada di atas nanti ya. Kemudian ada di sini ada data master. Data master ini nanti isinya ada 3 sama dengan ini ya. Ya, ini nanti apa isinya drop down menu ya. Oke, selanjutnya lagi bagian yang penting di sini adalah bagian tengah ini ya. Nah, ini adalah konten, bagian isi dari aplikasi. Jadi daftar-daftarnya nanti di sini untuk nambah data, nanti mengedit juga wilayahnya adalah di bagian konten. Yang terakhir adalah bagian footer. Nah, ini footer ini adalah yang tulisan bawah ini ya. Ini akan selalu muncul. Nah, dari 4 bagian ini kita akan potong, tapi tidak semua ya, kita hanya bikin menjadi 2 bagian ya, 2 bagian, yaitu pertama adalah bagian konten, bagian tengah sini saja, dan yang bagian yang kedua adalah yang selain dari konten. Jadi yang header dan top menu, sidebar dan footer nanti akan gabung dalam satu buah file, sedangkan konten ini akan berdiri sendiri nanti, di mana nanti template akan sertakan terus ya, dipanggil terus nanti di dalam controllernya, sedangkan isi dari kontennya nanti akan berbeda-beda tergantung dari controller apa atau kelas apa nanti yang akan diakses ya, yang akan dijalankan. Jadi nanti tergantung ya. Di sini kita lihat dulu ya, ada ringkasan menunya, ada ringkasan transaksi, jenis bayar, tempat pembayaran ini, dan mahasiswa ini merupakan data master yang ada di sini ya, sama. Jadi nanti setidaknya akan ada 1, 2, 3, 4, 5 controller untuk pengolahan data ya, dan 1 controller lagi tambahan untuk login dan logoutnya nanti akan kita bahas di bagian akhir ya. Pada pembuatan aplikasi ini nanti di awal-awalnya ini tidak akan kita fungsikan dulu, jadi kita tidak bahas itu. Yang pertama akan kita bahas nanti di video selanjutnya itu adalah menampilkan data dulu dari data yang sudah pernah kita buat di video yang ketiga ya.
Ini adalah transaksi. Jadi data transaksinya itu apa? Munculkan dulu di sini. Nanti ada tombol tambahnya, ada edit dan hapusnya gitu ya. Oke. Nah, template yang ini saya sudah kasih ya, saya sudah share. Itu silahkan di-download ya, di-download melalui web bankhaji.com ya. Silahkan dilihat ya di web bankhaji.com. Itu ada ini ya, template admin aplikasi CLBK. Kalau memang belum download semua termasuk server to go dan sebagainya, Anda silahkan klik download link ini ya. Nanti tinggal dicari sendiri di sini. Oke ya. Oke, 5 menit sudah berlalu, kita akan masuk ke bagian mutilasi. Oke ya. Saya anggap Anda sudah mendownload ya, template admin aplikasi CLBK ini. Saya harap sudah di-download. Saya akan masuk ke server to go-nya. Oke ya. Oke, seperti ini. Ini saya sudah download gini ya. Kemudian saya akan jalankan dulu server to go modif versi 2. Oke, seperti biasa, tunggu dulu, nanti akan terbuka browser ya. Browsernya jangan ditutup selama proses codingnya. Ini akan memerlukan pemahaman yang cukup serius ya. Nanti perlu diikuti secara serius karena kemungkinan nanti akan ada sedikit permasalahan, dan mudah-mudahan memang nanti kita akan ketemu beberapa masalah gitu ya. Akan ketemu beberapa masalah yang nanti bisa kita identifikasi dan kita selesaikan. Jadi langsung studi kasus gitulah ya. Jadi kalau ada masalah ini penyelesaiannya gimana gitu ya. Mudah-mudahan ya banyaklah kita dapat ilmu ya. Oke, ini sudah jalan ya. Kemudian saya klik htdoc, lalu klik folder CLBK. Kemarin tampilannya adalah seperti ini ya. Oke, saya kembali ke Explorer tadi ya, ke filenya. Oke, ini file template, silahkan diekstrak ke dalam folder CLBK ya. Jadi ke dalam sini nih ekstraknya. Oke, saya buka gini aja ya. Ini saya tarik langsung ke CLBK. Oke, begini. Selesai ya, sudah. Silahkan diekstrak tadi. Jadi di dalam sini, di dalam CLBK ini ada folder tambahan satu, yaitu template CLBK ya. Oke, template CLBK, kita lihat dulu isinya. Isinya ada ini CLBK HTML ya. Kemudian di dalamnya lagi ada include. Seperti ini ya, ada CSS, ada font, ada JS. Ini yang sudah saya paketkan juga ya. Jadi sebetulnya ini sama dengan yang di atas ya, bawaan dari server to go yang saya modifikasi itu sama sebetulnya ya. Hanya ini sudah saya gabungkan dengan file templatenya, sehingga ini aja yang kita gunakan ya. Ini adalah Bootstrap. Ini JavaScript-nya, jQuery-nya sudah ada, data table nanti mungkin kita akan gunakan, kemudian date picker nanti ya. Pada saatnya kita akan gunakan. Kemudian ini adalah file-file Bootstrap, CSS-nya dan date picker-nya. Oke, ya. Silakan dirubah dulu nama folder ini. Nama foldernya dirubah, di rename ya. Oke, saya F2 saja. F2 diganti menjadi namanya assets, pakai S ya. Oke, assets seperti ini karena nanti akan kita panggil ya. Oke, seperti ini. Kemudian silakan dibuka HTML ini menggunakan Notepad++. Ya, oke, saya klik kanan, kemudian edit Notepad++. Ya, oke, seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini. Ini adalah isi dari yang yang tampilan tadi, yang template-nya tadi yang kita bahas, yang ada 4 bagian tadi ya. Nah, ini adalah isinya. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian potong memotongnya nih, ke bagian mutilasinya. Kemudian baru kita masukkan ke dalam coordinator ya. Oke, kita lihat dulu ke bagian dalam sini. Kita akan lakukan cut ya. Oh ya, sebelumnya ini yang dikasih komentar seperti ini silahkan dihapus ya. Baris 63 sampai dengan baris
76. Silakan dihapus saja. Oke, seperti ini hilang ya. Jangan dimunculin lagi ya. Jadi kita patokannya adalah yang setelah dihapus ini. Oke, saya save ya, Ctrl S saja. Oke, saya akan ambil bagian isi dari template ini tadi adalah dari baris 65 ya. 65 ini betul sampai dengan sini ya, tabel ini ya. Nah, gini. Oke, jadi dari baris 65 silahkan diblok ya. Kita akan cek dulu nanti ya, bukan 100 berapa tadi ya, bukan ya. Oke, saya blok dari baris 65 terus sampai dengan oh sebentar harus ada yang dipotong nih ya. Oke, harus ada yang dirubah sebentar. Ini judulnya harus dimasukin nanti. Ya, nggak apa-apa. Sampai dengan baris 108. Oke, ambil aja seperti ini sampai baris 108. Jadi dari 65 sampai baris 108 ya. Silahkan ini di cut Ctrl X ya, atau klik kanan cut. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, ini ada satu tag ya, HR ini untuk membentuk garis ya, garis yang ada di atas dari tulisan copyright. Oke, ini kita kasih enter dulu, spasi dulu gini. Oke, kosongin dulu ya. Kemudian dibuat file baru. Klik aja file new atau Ctrl N atau ini ya, icon ini gambar putih plus ini ya, sama saja. Oke, silahkan di paste di sini yang di cut tadi. Oke, ini oke gini ya. Nah, jadi sip. Nah, udah. Sekarang yang ini, yang new 1 ini silahkan disimpan. Ctrl S saja ya. Ctrl S begini, kemudian dibuka, di up saja ya, di up ini, kemudian masukkan ke dalam folder view. Oke, application ya, kemudian views. Oke, ini views. Oke, langsung masukkan namanya di sini adalah ketik saja dulu gini, content. Ini sebagai tanda aja. Kemudian langsung diikuti dengan ekstensinya itu .php. Langsung aja kayak gitu ya, jangan langsung di save, tapi diketik dulu .php-nya. Kalau langsung di save nanti akan .txt belakangnya, jadi nggak bisa dijalankan. Oke, nama filenya adalah content.php. Save dulu, warnanya sudah berubah ya. Selanjutnya yang file CLBK ini tadi. Oke, file CLBK ini tadi silahkan di save as. Bisa lewat sini. Ini kalau tandanya merah berarti belum disimpan ya. Tapi karena kita akan save as, jadi jangan di Ctrl S ya. Kita akan save as itu melalui file. Bisa lewat save as ini, bisa ya. Atau gini, klik kanan di nama file yang di atas ini. Nih, lihat nggak? Oke ya. Nah, ini klik kanan, kemudian save as. Sama ya, save as. Saya akan masukkan di tempat yang sama dengan view tadi, dengan konten tadi ya. Oke, di up dulu satu, application, view. Nah, masukkan di sini. Namanya adalah ini, bikin namanya template. Oke, template.php. Nah, gitu. Ya, sudah disimpan, save. Nah, gini. Oke, dua file ini sekarang berada di dalam folder view. Coba kita perhatikan. Saya kembali ke sini tadi, application ya. Di dalam application itu ada view. Nah, ini dia, ada content dan template. Nah, ini dua bagian yang saya maksud tadi. Dua bagian. Oke, ini tadi ada bagian konten dan selain konten. Nah, selain konten ini dari atas sini ke sini ke samping sampai bawah sini, ini adalah template PHP nama filenya. Sedangkan yang satu ini adalah konten PHP. Nah, konten PHP inilah nanti yang akan berubah-ubah isinya, yang akan kita nanti di kopas terus lah. Nanti tergantung isinya nanti apa ya. Tapi yang templatenya itu selalu tetap ya.
Oke, baik. Saya akan masuk ke bagian ini, kita rapikan dulu deh. Ini di blok dulu ya. Sampai sini di blok, kemudian tekan Shift Tab supaya dia bergeser ke samping kiri. Oke, begini. Nah, mantap kan? Nah, oke, sudah. Biarkan saja dulu ini ringkasan begini, biarkan. Ini warna merah atau tanda bintang seperti ini ya. Ini menunjukkan belum disimpan, di save dulu. Oke, sementara ini belum bisa ditampilkan ya template seperti yang tadi. Kita harus melakukan setting perubahan-perubahan di dalam khususnya di dalam file template PHP-nya ini yang akan jadi kerangkanya, karena ini akan memanggil file JavaScript dan seterusnya ya. Nah, ini akan memanggil CSS gitu ya. Oke, kembali dulu ke folder view. Ini tidak kita gunakan nanti ya, nanti akan kita singkirkan saja yang kita tidak gunakan. Oke, kita akan masuk dulu ke controller ya. Controller, silakan dibuka dulu lah. Oke, ini isinya kemarin ya, welcome. Kita tidak akan gunakan lagi welcome ini. Kita akan rubah dan rename langsung saja di sini ya. Untuk yang mana yang pertama? Sebentar ya, kita akan lihat dulu. Oke, yang pertama kita akan bikin untuk transaksi ya. Jadi transaksi dulu nanti. Nanti data yang akan ditampilkan sini adalah data transaksi ya. Ketika diklik menu transaksi dari atas sini atau dari sini ya. Nah, kita akan buat dulu nama. Ini langsung kita rubah ya. Oke, namanya kita rubah menjadi gini, transaksi. Nah, gini ya. Oke. Sudah ya. Kemudian jangan lupa untuk nama filenya harus sama dengan nama kelasnya. Maka ini harus di rename ya. Kita klik kanan saja di sini. Kemudian klik rename. Oke, di rename. Namanya langsung diganti dengan transaksi ya, pakai T besar lah ya. Huruf depannya biar besar sama seperti nama kelasnya. Jangan lupa titik PHP. Oke, save. Ini tanpa spasi ya, save. Oke, sudah. Ini masih merah karena belum disimpan isi perubahan yang ini tadi ya, tapi nama file sudah berubah. Nah, supaya lebih mudah, saya akan masukkan langsung di sini ya. Saya akan masukkan di sini sebuah function. Ketik aja dulu function, namanya ini construct ya. Function construct begin dan end seperti ini. Kemudian oke, ini adalah parent construct, ini adalah miliknya CI ya, yang kalau dihilangkan nanti malah nggak jalan ya, jadi harus dimasukkan. Oke, fungsinya sekalian aja nih, masih penjelasan ya. Fungsinya ini baris 5 sampai dengan baris 8. Jangan sampai lupa ini ada begin dan end ya. Ini beginnya di sini, endnya di bawah sini loh ya. Oke, yang ini saya hapus dulu jadi function gini aja deh. Index, kemudian beginnya saya taruh di sebelah sini ya. Semuanya nanti akan saya taruhkan di sebelah sini. Oke, jadi seperti ini tulisannya biar sama rata. Saya save dulu. Oke, saya jelasin yang 5 sampai 8. Function construct ini tempat kita meletakkan sub program atau properti atau atribut dari kelas ini yang nanti akan digunakan terus-menerus ketika kelasnya dijalankan ya. Jadi ketika transaksi itu dipanggil nanti, maka otomatis semua yang berada di dalam sini nanti akan dijalankan, akan di load semua gitu ya. Nanti buat apa kita meletakkan di sini? Ya, untuk di load ketika transaksi ini dijalankan ya, misalnya untuk URL, untuk form, untuk database, untuk model dan seterusnya nanti akan dimasukkan ke dalam sini ya. Baik, nanti kita akan menampilkan untuk tulisan transaksi dulu ya, dengan tabel yang isinya yang tadi aja lah dulu ya. Oke, sampai di sini dulu untuk setting yang ini. Kemudian saya akan masuk ke fungsi indeks ini ya. Fungsi indeks di sini
view-nya yang di load adalah welcome message. Kita akan rubah ini ya. Oke, saya akan tambahkan seperti ini. Ini ada variabel dolar data ya, itu tanda dolar ya. Oke, data saya kasih seperti ini, kemudian konten. Nah, ini saya isi dengan nama file dari konten yang akan ditampilkan. Nah, saya akan masukkan misalnya view, gini aja namanya, transaksi view. Gitu ya. Atau transaksi lihat gitu boleh ya. Transaksi lihat aja deh. Oke, gini. Nah, ini adalah nama file ya. Ini nanti akan merujuk sebagai nama file yang ada di dalam folder view. Kemudian yang selanjutnya di sini ada this load view ya. Ini diganti dengan template ya. Diganti dengan template. Nah, kayak gini. Di sini ada parameternya tambahan yaitu variabel data. Nah, kayak gini. Jadi sebetulnya di fungsi index ini akan melakukan pemanggilan dua buah view sebetulnya, dua buah file view, yaitu file transaksi lihat yang akan kita buat sebentar lagi ya. Kemudian ini disimpan ke dalam variabel bernama data dalam bentuk array. Nama arraynya adalah konten gitu ya. Kemudian di load view-nya beserta dengan data ini tadi. Nah, template seperti ini. Ini adalah template yang tadi, yang file ini ya. Nah, ini template. Kemudian yang dipanggil template ini, kemudian dibawalah data ini. Semua data yang menyangkut yang menyangkut nama variabel data ini akan dibawa semua ke dalam template ini. Termasuk adalah nama file transaksi lihat ini yang diidentifikasikan dengan nama konten begini ya. Nah, ini. Oke, saya save dulu, udah hilang merahnya. Saya kembali ke file template tadi. Nah, kita kembali ke tempat yang kita cut tadi, mana ya? Oke, di sini ini ya, baris 65 ini tadi ya. Nah, ini dimasukkan untuk memanggil. Ini pakai tag PHP ya. Jadi dipanggil load untuk kontennya tadi di dalam sini, di dalam template ya, karena tadi dibawa ke variabel data. Nah, saya terbiasa menggunakan short tag ya, jadi seperti ini. Seperti ini ya, saya tuliskan dulu dah. Nah, ini this. Ini ya, load view. Kemudian nama variabel konten yang sebagai identifikasi dari nama filenya tadi ya, yang ada di sini ya. Ya, yang ini diidentifikasikan dengan konten. Nah, di sini saya masukkan langsung konten seperti ini. Nah, ini ya. Oke. Ini adalah cara saya sangat suka dengan cara ini ya, menggunakan sort open tag ya. Tapi selama Anda masih menggunakan server to go, ini masih bisa ya. Tapi kalau Anda menggunakan sum, kemungkinan akan terjadi error dan tidak berfungsi. Anda harus merubah jadi seperti ini, tambahan gini, kemudian begini. Nah, ini ya, memang aturan yang benar sih begini. Nah, tapi saya lebih ringkas, dan untuk seterusnya nanti saya akan menggunakan yang paling ringkas, yaitu menggunakan sort open tag ya, seperti ini. Kalau Anda menggunakan sum atau yang lain supaya bisa berjalan seperti ini codingnya yang lebih ringkas penulisannya, Anda bisa set di PHP-nya, di PHP ini ya, atau di HTTPD config-nya itu di set sort open tag-nya menjadi on ya. Nah, itu. Oke, saya cukupkan untuk yang baris 65 dan untuk transaksi yang ini ya. Save ya. Kemudian file konten. Oke, file konten ini sebagai template dasarnya, kerangka dasarnya kita save as saja ya. Diganti dengan apa tadi namanya di sini? Oh, transaksi lihat. Oke, kita ganti dengan nama transaksi lihat. Klik kanan di nama file atas, di save as. Namanya adalah transaksi lihat. Oke, di save saja ya. Oke, save ini sudah transaksi lihat. Nama filenya ini banyak nih ya, jadinya di sini controller 1 ini jadi transaksi lihat template konten ini sebagai bahan kita nanti ya. Ya, jadi ini tetap jangan dihapus karena kita akan pakai yang itu nanti untuk bikin
halaman-halaman lainnya. Oke, yang ini ada dua ini ya, yang akan kita coba load. Silahkan dijalankan, dibuka dulu. Oke, seperti ini. Ini kalau di enter gini error ya, not found ya, tidak ada. Kenapa? Karena di bagian root, coba perhatikan folder config. Di folder config itu ada routes. Kemarin setting defaultnya adalah welcome, padahal welcome sudah dihapus. Oke ya. Oke, ini hapus dulu deh ya. Yang ini keterangan aja. Hapus aja nggak apa-apa, ini komentar ya. Nah, gini kan lebih enak tuh. Oke. Ini kita ganti ya. Diganti menjadi transaksi. Transaksi. Oke. Silakan di-save, kemudian kembali ke tampilan ini tadi, CLBK, di enter begini ya. Nah, tampilannya sudah ada gini ya, tapi error nih. Oke, mantap kan? Nah, ini yang penting yang saya katakan tadi, mudah-mudahan terjadi error. Oke. Kita akan set dulu di bagian auto load. Enggak deh. Nggak jadi. Kita buka dulu controller transaksi. Hati-hati, ada nama transaksi, nanti banyak macam-macam ya. Tolong diperhatikan, di sini ada foldernya nih, perhatikan yang di sini foldernya controller, jadi harus tahu ya. Kemudian isinya seperti ini juga untuk controller. Oke, saya akan masukkan di sini dulu untuk memanggil fungsi URL ya. Jadi this load namanya adalah helper ya. Nah, helper, kemudian dalam kurung seperti ini saya akan masukkan URL. Oke, titik koma belakangnya. Nah, ini dulu. Sudah ya. Yang root boleh ditutup dulu. Oke, tutup dulu. Kemudian transaksi, lihat ini tadi namanya ganti nih, yang ini yang atas nih. Misalnya gini, jangan deh. Transaksi gitu aja. Nah, supaya nanti kelihatan beda. Walaupun isinya masih lain ya. Oke, sekarang ini adalah template, ini harus dirubah nih. Ini alamat-alamat ini harus dirubah. Tadi kita punya folder di depan inc ini ya, namanya asset kalau nggak salah. Ya, asset ada inc baru ke dalamnya ya. Nah, ini harus kita arahkan ke sini, ke asset. Nah, arahkan ke asset, maka kita perlu set dulu URL kita, base URL-nya. Oke, balik sini, ini di copy dulu ya. URL atas copy, Ctrl C. Nah, silakan dibuka file config yang ada di folder config. Oke, application config. Ya, buka. Oke, cari base URL. Nah, ini ada base URL, silakan letakkan di sini. Taruh di dalam sini ya, kemudian di paste saja di sini. Nah, http ini tadi alamatnya ya. Oke, kalau sudah disimpan. Yang indeksnya kita biarin aja dulu ada ya nanti ya. Nanti terakhir lah kita hilangkan indeksnya supaya jadi clean URL. Kayak URL gitu ya. Oke. Sudah seperti ini. Kemudian template-nya kita rubah. Karena ini menggunakan base URL, maka langsung saja di sini. Sebelumnya masukin dulu asetnya ya. Ini seperti ini, aset. Nah, gini. Kemudian di mukanya ini harus kita panggilkan seperti ini ya, base URL titik koma begini ya. Ya, begitulah kira-kira ya. Saya save dulu ya. Saya coba tes dulu tampilannya. Nah, ini. Oke, seperti ini ya. Sudah bisa ya masuk dia ya. Oke. Nah, ingat sekali lagi saya ini menggunakan adalah sort open tag-nya on ya. Jadi ini adalah harusnya seperti ini nih tulisannya. Nah, php echo seperti ini. Base URL ini 6 fungsi tadi ya. Oke, tapi karena saya menggunakan sort open tag, saya langsung gunakan seperti ini, lebih ringkas ya. Oke. Saya copy yang ini sampai sini ya. Kemudian di copy, di pastekan di sini yang memanggil semua file. Nah, ini dipanggil terus saya save dulu deh ya. Saya lihat tampilannya gimana. Oke, ini tampilan waktu yang bootstrap CSS-nya dipanggil ya, tapi yang bawah belum tadi. Ini di refresh. Oke, sudah balik seperti ini, bagus ya. Ini masih ada error, nanti kita lihat. Oke, ini ada menu di sini, tapi nggak berfungsi nih. Kalau diklik harusnya ada drop down nih. Oke, kembali ke file template, terus ke bagian bawah. Silahkan dilihat panggilan file. Oh, ini. Nah, ini ya. Ini sama nih, di paste saja di sini tadi. Nah, seperti ini juga di paste saja.
Oke, kalau sudah di save lagi, balik ke tampilan, silakan di refresh F5 aja ya, atau sini boleh, kemudian klik ini. Oke, sudah bisa jalan ya, ini sudah bisa berfungsi. Nah, jadi tampilan Bootstrap-nya sudah bisa jalan. Kemudian ini apa nih, di template itu baris 65 ada apa nih, apa katanya nih, could not be converted to string ya. Oke, apa ya, kita sampai sejauh ini adalah transaksi ya. Jadi kalau di misalnya dimasukkan seperti ini, php/transaksi, ini hasilnya sama ya, atau sampai dengan /index, ini isinya sama, yang ditampilkan adalah transaksi. Oke, kita sampai di sini dulu ya. Kita akan coba selesaikan untuk yang error ini. Oke, kita lihat lagi ya, ini ada di baris 65. Baris 65, tolong diperhatikan di sini, ini cara membaca error ya. Dia akan menyampaikan di sini file name yang error di mana, yaitu di views, folder views, template PHP yang kita buat tadi ya. Kemudian baris yang dikatakan bermasalah adalah baris 65. Kita lihat baris 65, baris 65 template ya, file template 65, ini 65 ya. Oke, ini this load view, pesan errornya adalah, oke, ini objek dari kelas loader tidak dapat apa ini, tidak dapat dikonversikan ke dalam tipe string ya. Oke, ini kemungkinan ada salah sedikit ya. Oke, ya ini ya. Oke, ini tadi yang saya jelaskan tadi, harusnya gini ya tulisannya. Ini echo gini ya. Ini sebetulnya enggak. Yang ini sama saja dengan begini, tetapi dalam penulisan penampilan apa load view itu tidak perlu pakai echo atau sama dengan seperti ini. Jadi langsung aja begini ya. Tanda sama dengannya dihapus saja, ini di save ya. Oke, gini sudah di save, kita kembali ke tampilannya coba ya. Oke, dapat ilmu ya baru. Oke, di refresh F5. Oke, berhasil, selamat ya. Nah, ini sudah tampilan templating sudah berhasil ya. Menu-menu yang lain masih belum. Di video selanjutnya kita akan bahas tentang menampilkan data transaksi dulu di halaman ini ya. Nanti kita akan masuk ke tentang model. Oke, lumayan panjang video yang kelima ini. Saya kira saya cukupkan dulu ya. Jadi untuk mutilasinya sudah berhasil dan bisa masuk ke dalam CodeIgniter-nya sudah. Di video selanjutnya kita akan bahas tentang menampilkan data transaksi ke dalam tabel seperti ini, ditambah dengan menu-menu mungkin ya, yang untuk edit, tambah dan hapusnya. Langkah awal yang pertama adalah untuk menampilkan dulu di video selanjutnya. Baik, silahkan di subscribe ya channel banghaji.com untuk update video-video lain. Kemudian jangan lupa untuk mendownload tadi ya, ini kerangkanya tadi, file kerangka di web banghaji.com ya. Oke, terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan bosan ya mendengarkan ceramah saya dan tausiah-tausiah saya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.